Tingkatkan amal sehari-hari kita dengan amalan soleh. Inspirasi amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada, sabar memang memiliki kedudukan tinggi dan juga mulia di dalam agama Islam. Oleh karena itulah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah mengatakan bahwa sabar adalah setengah dari keimanan dan setengahnya lagi adalah rasa syukur. Nah, jadi pendengar yang budiman, untuk itu di kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas bersama-sama mengenai keutamaan dari bersabar, agar kita semua semakin termotivasi dan semakin bersemangat untuk memiliki sifat sabar ini. Nah, di antara keutamaan dari sifat sabar ini, yang pertama adalah sabar merupakan perintah yang mulia dari Rabb yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pendengar yang budiman, hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Baqarah, tepatnya pada ayat yang ke-153. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan juga salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta orang-orang yang sabar. Sedangkan dalam ayat yang lainnya, pendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu. Quran surat Ali Imran ayat yang ke-200. Nah, kemudian pendengar yang budiman, keutamaan kedua dari orang yang memiliki sifat sabar, yaitu pujian Allah terhadap orang-orang yang sabar. Nah, pendengar yang budiman, siapa sangka Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji mereka sebagai orang-orang yang sabar di dalam keimanannya. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah, tepatnya di ayat yang ke-177, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Pendengar yang budiman, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengutarakan bahwa ayat yang seperti ini banyak sekali terdapat di dalam Al-Quran. Sehingga keberadaan sabar dalam menghadapi ujian dan juga cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benar-benar menjadi barometer keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita berlanjut pendengar pada keutamaan yang ketiga, yaitu orang yang sabar akan mendapatkan kecintaan dari Allah Azza wa Jalla. Pendengar Fajri yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua orang yang beriman berharap menjadi golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, bukan? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada hamba-hambanya bahwa golongan yang mendapatkan kecintaannya adalah orang-orang yang sabar terhadap ujian serta cobaan-cobaan darinya. Sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya, Quran surat Ali Imran ayat 146, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan Allah menyukai orang-orang yang sabar. Sebagaimana pula pendengar diterangkan di dalam sebuah hadis, ketahuilah olehmu bahwasanya datangnya pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selanjutnya yang keempat pendengar, salawat, rahmat, dan juga hidayah akan bersama-sama orang yang sabar. Pendengar yang budiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan salawat, rahmat, dan juga hidayahnya kepada orang-orang yang sabar. Karena jika mereka ditimpa ujian dan juga cobaan, mereka kembalikan urusan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilikinya semata. Sifat mulia yang dimiliki oleh orang sabar ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya,
Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-156 sampai ayat yang ke-157. Yang artinya, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepadanya lah kami akan kembali. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna serta rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, atas dasar inilah pendengar, bila kita ditimpa musibah, baik besar maupun kecil, dianjurkan mengucapkan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini yang dinamakan dengan kalimat istirja atau pernyataan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pendengar, di keutamaan yang kelima, yaitu orang yang sabar akan mendapatkan ganjaran yang lebih baik daripada amalannya. Pendengar yang budiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran bagi orang-orang yang sabar melebihi usaha ataupun amalan yang ia lakukan. Dalilnya adalah firman Allah dalam Quran Surat An-Nahl ayat yang ke-126. Yang artinya, akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Dalam ayat lainnya pendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan akan memberikan jaminan kepada orang-orang yang sabar dengan ganjaran yang tanpa hisab. Artinya tidak pernah terbatas. Di mana hal itu diungkapkan dalam Quran Surat Az-Zumar ayat yang ke-10, yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Rabb-mu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya, hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Kemudian di keutamaan yang ke-6 pendengar, yaitu orang yang bersabar akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang budiman, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran yang lebih baik dari amalan yang kita lakukan kepada orang-orang yang bersabar tentunya, Allah juga akan memberikan ampunan kepada mereka. Sebagaimana tertulis dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran Surat Hud ayat yang ke-11. Yang artinya, kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana yang mereka dapatkan dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka itu beroleh ampunan dan juga pahala yang besar. Kemudian dari sebuah hadis pendengar yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus dengan musibah itu dosa-dosanya. Meskipun musibah itu adalah duri yang menusuk dirinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya di poin yang ke-7, dari keutamaan bersabar, yaitu akan mendapatkan martabat yang tinggi di dalam surga bagi orang-orang yang bersabar. Pendengar yang budiman, anugerah yang lebih besar bagi orang-orang yang sabar adalah berhak mendapatkan martabat yang tinggi di dalam surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, mereka itulah orang-orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi di dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Quran Surat Al-Furqan ayat yang ke-75. Serta yang ke-8 pendengar, sabar adalah jalan yang terbaik. Nah, pendengar yang budiman, dari penjelasan 7 poin sebelumnya, ini menunjukkan bahwa sabar merupakan jalan yang terbaik bagi siapa saja yang menginginkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana dari sahabat Suhaib bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh mengagumkan urusan orang mukmin itu. Sungguh semua urusannya baik baginya, yang demikian itu tidaklah dimiliki seorang pun kecuali hanya orang yang beriman. Jika mendapatkan kebaikan, kemudian ia bersyukur, maka itu merupakan kebaikan baginya. Dan jika keburukan menimpanya, kemudian ia bersabar, maka itu merupakan kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Nah, itulah pendengar yang beriman. Akhirnya hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan dan juga petunjuk.
Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang bersabar dan mampu disabarkan di dalam jalan dakwah ini. Amin. Semoga pembahasan kita kali ini dapat bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.